Halo sahabat Ismar Pro. Ketemu lagi bersama saya Ahmad. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan tutorial pengerjaan. Di sini ada A37, Oppo A37 dengan permasalahan SIM card tidak terdeteksi. Dan di sini kita cek emailnya muncul, dan saya coba konekkan ke wifi dan ternyata wifi terbaca, dan saya coba masukkan sandinya dan kita akan cek terlebih dahulu. Oke, baik, buat teman-teman ya, jangan lupa kalau memang bermanfaat diikuti dengan cara subscribe and nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari Ismar Pro. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya. Jadi di 37 ini permasalahannya tidak terdeteksi. Kata yang punya ini sudah dipaksa keluarin kartu SIM-nya atau SIM injektornya, dipaksa untuk dikeluarkan. Nah, kalau dipaksa otomatis ini pasti akan merusak. Dan sebelumnya kita bongkar terlebih dahulu satu persatu bautnya untuk membuka mesinnya, mengangkat mesinnya. Nah, kita lepas semua konektornya, baik itu konektor kamera, konektor touchscreen, LCD, dan antena sinyal. Dan di sini kita bisa lihat slot SIM ya, atau konektor SIM yang ada di board mesin. Dan di dalamnya ternyata ada sesuatu. Pas cek ternyata di dalamnya nyangkut memori atau SD card di dalamnya. Dan kita akan coba buka. Saya coba pakai pinset, ternyata nggak bisa. Akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan tang potong ya, untuk membuka si slot SIM micro SD tersebut, karena posisinya udah nyangkut di dalam sama pin-pinnya. Akhirnya saya mau nggak mau bongkar. Akhirnya saya putuskan untuk membongkarnya karena ini sudah dipastikan pasti rusak tempat SIM-nya atau konektor SIM yang ada di mesin. Dan Anda bisa lihat, saya juga nggak habis pikir kenapa bisa slot memori SD card disimpan di dalam tanpa kartu SIM. Apa dimasukin dengan slot SIM injektor, slot SIM dimasukin sama SIM tray-nya, tapi mungkin dipaksa, akhirnya memorinya lepas dan nyangkut di dalam. Oke, jadi di sini kita sebelum pengerjaan kita siapkan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan aluminium coil untuk menutupi bagian-bagian yang di samping konektor SIM yang kita akan buka, kaleng konektor SIM, karena ini berbahaya untuk imbas ke komponen-komponen yang lain. Dan kita coba buka. Di sini videonya sebenarnya saya percepat ya. Ini memakan waktu, mungkin kalau kita mau ambil video utuhnya mungkin ya kurang lebih 1,5 jam ya, dari total pengerjaan semuanya. Di sini saya sedikit agak singkat, percepat. Dan di sini kita sudah membuka, mengangkat penutup buat konektor SIM-nya, dan bisa dilihat itu adalah pin untuk mengkonekkan ke SD card. Jadi SD cardnya rusak. Sebenarnya tempat kartunya pin untuk pendeteksi kartu ini bagus, masih bagus, tapi yang bikin nggak bisa masuk atau nggak bisa difungsikan adalah SD card tersebut, nggak bisa keluar
kalau dipaksain otomatis ngerusak. Oke. Jadi mau nggak mau saya akan angkat dulu SD cardnya, kemudian saya akan ganti dengan yang baru konektor SIM, ya. Dan ini kita akan melakukan pemasangan konektor pin SD card, ya. Sekalian kita benerin karena kita ganti kaleng konektor SIM-nya, ya, kaleng penutupnya. Dan kita akan pasang pelan-pelan menggunakan solder. Saya pikir pekerjaannya agak mudah ya. Kalau mungkin di video itu agak gampang melihatnya karena ini kita udah rangkum, udah potong, jadinya melihatnya enak. Tapi sebenarnya ini prosesnya lumayan panjang dan memakan waktu. Oke. Dan ini kaleng buat SIM tray. Kita pasang terlebih dahulu. Sebelumnya kita menggunakan flux untuk pinggir-pinggirnya agar di saat kita panasi nanti agak cepat ya, untuk menyatu antara pegangan board yang ada di mesin dengan kaleng penutup SIM tray. Dan oke, di sini kita coba panasi atau coba menggunakan blower untuk melunakkan timahnya agar bisa rapat maksimal. Sebenarnya bisa menggunakan solder. Anda bisa menggunakan solder, tapi bagi saya solder tidak maksimal untuk pengerjaannya. Akhirnya di sini saya menggunakan blower untuk pemasangan plat. Dan di sini memang resikonya tinggi ya untuk pemasangan sendiri menggunakan blower karena di bawah mesin sendiri itu di sana ada pas di belakang konektor SIM ini ada blok RF atau blok sinyal ya. Blok sinyal di belakangnya, jadi kalau tidak hati-hati ini bisa berakibat fatal juga jadinya ya, karena berimbas ke di bawah board mesin. Jadi ini harus berhati-hati untuk pekerjaannya. Saya pikir kalau Anda berhati-hati ya mungkin resiko untuk kerusakan yang di balik mesin itu mungkin agak minim ya. Anda hati-hati, otomatis resiko juga akan ya meminimalisir resiko pekerjaan. Dan di sini ini memakan waktu karena kita panasi satu persatu. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah yang kita mau blower menggunakan uap panas adalah plastik. Nah, di kaleng penutup SIM tray ini sebenarnya ada kombinasi dengan plastik. Jadi kalau Anda terlalu panas atau terlalu lama blowernya nggak diangkat, maka otomatis plastiknya akan meleleh. Jadi di sini dibutuhkan timing yang pas agar si plastik yang ada di dalam SIM tray tidak meleleh. Kalau meleleh otomatis akan rusak. Dan di sini sudah kita kerjakan dan kita coba akan mengecek dulu di belakang SIM tray kira-kira komponennya aman semua atau tidak, karena kita telah memanasi di sebelahnya. Kita coba cek terlebih dahulu
melihat ininya, ternyata saya pikir ya udah bagus lah, nggak ada masalah ya. Dan kita akan coba nah ini yang kita ganti ya, tempat SD card sama SIM tray, dan coba kita akan pasang terlebih dahulu dan mengetesnya. Dan saya pikir kalau terpasang dengan baik dan tidak ada dampak di belakang mesin ya, itu saya pikir nggak ada masalah ya, otomatis pasti bisa dong. Nah, kalau pengerjaannya hati-hati ya, insya Allah bisa ya. Dan kita akan coba, di sini SIM-nya udah terdeteksi, dan kita coba restart. Dan setelah kita restart, kita masuk kembali dan dong, oke, sinyalnya muncul kembali. Dan memang tempat SIM tray-nya atau pin SIM tray itu tidak bermasalah, dan kita di sini tidak tinggal merepair tadinya kakinya ke bawah, kita ke atasin atau kita solder ulang, kemudian kita pasang lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kalau memang suka, like and subscribe. Oke, mungkin sekian tutorial pengerjaan Oppo A37 dengan permasalahan SIM card. See you next video.